mungkin, ada awkward mungkin, awkward moment dipersembahkan oleh gitu kan kayak, gitu. Tapi di sini aku salutnya ya sama Paulus tuh, dia tuh gas aja. Seorang Paulus adalah seorang yang menurut aku mentalnya top banget gitu ya. Tetapi ia juga 27-nya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan ujung-ujungnya nih 28 bagus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Jadi dia bayangin ya, kayak mereka tuh ngelihatnya kayak, hey semuanya aku gabung ya gitu kan. Terus semuanya murid-murid tuh ngerasa takut, bukan yang gak mau tapi mungkin takut ya. Aku juga kalau jadi murid-murid Tuhan Yesus saat itu ya parno gak sih, kayak lu bener gak sih nih bertobat gitu, bener gak sih lu nyembah Tuhan, bener gak sih kamu kayak udah di tribe kita nih. Pasti aku kalau jadi murid-muridnya juga agak parno gitu, jadi pasti reaksinya agak oh ya boleh gitu. Tapi kan pasti agak takut ya. Tapi dia gak merasa, Saulus waktu saat ini gak merasa terintimidasi. Aku gak tahu ya, maksudnya mungkin dia ngerasa kayak ya gak detail. Tapi ujung-ujungnya dia tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Jadi dia gas. Jadi dia ya udah let me prove it gitu. Ya udah aku gas aja. Dia berusaha untuk apa? Fit in. Jadi kadang-kadang kita tuh pengennya diterima gitu ya. Tapi begitu ada reaksi yang kita agak gak suka, atau reaksi yang mungkin meragukan kita, atau reaksi yang mungkin kita gak nyaman, kadang-kadang aku kadang-kadang ya udahlah, nggak usah, gue nggak diterima lah di sini. Ya udahlah, nggak usah lah, gitu ya. Kadang-kadang aku begitu. Tapi beda nih sama Saulus. Jadi kita bisa belajar dari Saulus di sini. Dia tetap bersama-sama mengajar dengan keberanian. Wow, luar biasa, nggak gampang mungkin jadi Saulus ya. Dan mungkin dia juga nyadar juga kali ya, ya lah ya, orang baru gitu bertobatnya kan, gitu. Ya kadang-kadang kita berusaha untuk fit in gitu di lingkungan pertemanan atau lingkungan luar yang kita tuh nganggep oh dia tuh lebih berharga gitu ya, lebih oh ini oke banget nih gitu. Tapi ternyata pas kita tahu di lingkungan gereja kita nih, kadang-kadang waktu kita mau fit in dan ada rejection, ada apa, kita langsung enggak lah, gue gak gereja-gerejaan lagi lah. Tapi kalau di luar gesekan sama temen atau gesekan sama teman kantor, overthinking gitu bawaannya, kayak kenapa ya, gue salah apa ya, kenapa sih, emang ada yang salah ya sama aku ya, bos ada yang salah ya sama aku ya, gini. Tapi kalau di gereja tuh rasanya ya udah, gue gak datang lagi aja ke gereja. Jadi yuk punya mental yang sama, punya keberanian yang sama, punya mental fit in yang sama waktu kita di gereja dan waktu kita di luar, amin. Amin. Nah, di Filipi 3 ayat 7 sampai 8 bilang gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi mungkin dulu aku yang merupakan keuntungan bagiku tuh dulu pergaulan aku dan segala macamnya itu. Tapi Tuhanlah yang melepaskan semuanya itu dan aku menganggapnya sampah sehingga kita memperoleh Kristus. Jadi teman-teman, aku berdoa kita tuh berada di tribe yang tepat gitu ya. Coba lihat kanan kirinya, you are my tribe. You are my tribe. Yes. Sama kan waktu orang kantor, kita mau interview orang kantor mau interview. Kita pasti siapin apa aja sih yang fit in sama posisi itu sih, apa aja ya. Orang kantornya, orang yang HRD-nya pun gitu, dia nyari apa yang di require. Kamu fit in gak ya di perusahaan ini? Pasti kan ada requirement tertentu gitu ya. Di satu tribe itu ada requirement tertentu gitu. Jadi begitu pula di gereja. Ada value-value yang kita harus required ke sana gitu ya.
kadang-kadang, bro lu jangan gini lagi bro gitu ya. Siapa dia ngatur-ngatur gue? Gitu ya misalnya. Bro, yuk kita mulai ikut komsel yuk, mulai ini yuk. Gak mau kok dia ngatur-ngatur gue. Padahal sebenarnya di tribe tertentu itu kan tadi, pemuritan Tuhan Yesus tuh dibentuk bukan karena kesukaan kan ya, Kak Sami bilang. Tapi karena sebuah tujuan. Kadang-kadang memang kita gak suka. Kadang-kadang memang berat menjalankan sesuatu gitu. Tapi waktu kita dibentuk dengan suatu tujuan, yaitu untuk terus mengejar kesukaan hati Tuhan, mengejar hati Tuhan. Ada hal-hal yang kita harus berusaha untuk fit in ke sana. Berusaha untuk masuk ke sana. Dan kita menjadi sebuah tribe yang memuliakan nama Tuhan. Jadi yuk kita seperti Paulus yuk yang punya mental yang mau masuk tribe murid-murid ya Yesus tuh kayak gitu. Dia mengajar dengan penuh keberanian. Dia istilahnya hajar bleh gitu ya, ayo. Dan kita juga, aku berdoa biar kita tuh jadi tribe-tribe-nya Tuhan yang kayak Paulus itu. Yang punya mental baja gitu. Nah sebentar lagi kita mau group on teman-teman, akan dijelasin sama Keisha. Karena aku waktunya cuma 15 menit ya. Jadi cukup sampai situ aja. Jadi aku berdoa biar teman-teman lihat kanan kirinya punya tribe yang luar biasa, yang kuat ya. Biar kalau ada apa-apa, bro gue gini, oke kita sama-sama bro, ayo. Gitu ya, amin? Amin, oke yuk. Kita berdoa yuk.